Pemirsa, isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Pacitan Senin pagi. Dari halaman pendopo kabupaten, para tamu Allah ini dilepas menuju embarkasi Surabaya membawa harapan dan doa untuk menunaikan rukun Islam kelima. Tangis haru pecah di halaman pendopo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin pagi. Satu persatu keluarga memeluk dan melepas sanak saudara yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 244 calon jemaah haji asal Pacitan diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya. Mereka tergabung dalam gelombang 1 kloter 25 bersama jemaah asal Madiun, Kota Surabaya, serta 2 jemaah dari Ponorogo. Selain itu, terdapat 5 jemaah cadangan yang juga telah disiapkan. Di antara ratusan jemaah tersebut, sosok termuda adalah Fida Danang Hidayatullah yang berusia 26 tahun. Sementara jemaah tertua adalah Sukarti, warga desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, yang kini berusia 86 tahun. Supriyadi, salah satu jemaah calon haji, mengungkapkan dirinya telah menanti berangkat haji selama kurang lebih 14 tahun dan akhirnya dapat berangkat bersama dengan sang istri. Seperti apa? Persiapannya menjalankan petunjuk dari pembina. Untuk kesehatan dan sebagainya gimana, Pak? Aman ya? Bapak berangkat tahun ini dengan siapa ini? Berangkat tahun ini dengan siapa? Dengan nyonya, dengan saya. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pacitan, Marjuni, mengatakan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan tahun ini berjumlah 251 orang. Seluruh jemaah calon haji dipastikan dalam kondisi sehat dan siap berangkat. Para jemaah dijadwalkan masuk embarkasi Surabaya hari ini sebelum diterbangkan ke Tanah Suci pada tanggal 28 April besok. Edwin Aji, JTV. Sementara kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang calon jemaah haji asal Pasuruan dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji di Madinah, Arab Saudi. Proses haji akan diba'dal atau proses ibadah diwakilkan petugas. Calon jemaah haji tersebut diketahui bernama Komariah, 83 tahun, dikabarkan meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji di Madinah, Arab Saudi. Calon jemaah haji asal kelompok terbang kloter 8 asal Pasuruan tercatat tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Kamis 23 April lalu dan terbang menuju Madinah keesokan harinya. Setelah tiba di Tanah Suci, almarhum kondisi kesehatan menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Menurut Muhammad As'adul Anam, Ketua Petugas Haji Embarkasi Surabaya, saat di Madinah, almarhum mengalami sesak nafas dan meninggal dunia. Sementara proses haji almarhum akan dilakukan ba'dal haji atau diwakilkan oleh petugas PPIH di Madinah. Di kloter berapa kemarin Pasuruan itu? 8 ya? Kloter 8 Pasuruan. Siapa itu usianya sudah lanjut 80 sekian tahun, 83 tahun seperti itu. Jadi sesak nafas di sana, sakitnya dan meninggalnya di sana. Itu dari embarkasi Surabaya, Pak? Dari embarkasi Surabaya. Itu nanti ibadah hajinya gimana, Pak, yang meninggal di sana? Ya, sama asuransinya? Haji nanti akan diatur oleh panitia. Siapa yang ditunjuk untuk menjadi badal haji yang pertama. Yang kedua, untuk asuransi tentunya nanti akan melalui proses bahwa nanti akan ada yang namanya COD, jadi Certificate of Death. Certificate of Death yang dikeluarkan oleh lembaga Arab Saudi yang resmi. Kemudian nanti itu menjadi kelengkapan untuk proses pencairan asuransi dan sebagainya ada di Indonesia seperti itu. Sementara sampai saat ini masih terdapat 4 orang jemaah calon haji embarkasi Surabaya menunda keberangkatan karena sakit. 3 orang dirawat di rumah sakit haji, rata-rata mengalami darah tinggi. Sementara 1 orang dirawat di rumah karena mengalami stroke. Ketiga jemaah akan diberangkatkan jika kondisinya membaik. Hingga Senin, PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan sebanyak 7.964 jemaah ke Tanah Suci yang terdiri dari kloter 1 hingga kloter 21. Juli Susanto, JTV.
Pemirsa, Konsulat Jenderal Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan penuh terhadap calon jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Layanan perlindungan disiapkan selama 24 jam non-stop demi kenyamanan jemaah. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah menyampaikan bahwa seluruh calon jemaah haji Indonesia akan mendapatkan perlindungan maksimal selama berada di Arab Saudi. Layanan perlindungan ini meliputi penanganan keadaan darurat, pendampingan hukum, hingga bantuan bagi jemaah yang mengalami masalah selama menjalankan ibadah haji. Petugas KJRI bersama tim penyelenggara ibadah haji Indonesia telah disiagakan di berbagai titik strategis termasuk di bandara, hotel, dan lokasi ibadah untuk memastikan jemaah mendapatkan bantuan dengan cepat. Kami di Jeddah, di Madinah ini akan ada petugas yang standby 24 jam untuk untuk menyelesaikan, untuk mengurus berbagai masalah hukum yang menimpa para jemaah. Harapan kami kepada para petugas kloter, jika ada masalah yang menimpa para jemaah untuk dapat segera melaporkannya ke Dakar sehingga tim dari KJRI bisa segera bertindak. Ada sebuah kebiasaan yang biasa terjadi di Arab Saudi ini, kalau proses penyelesaiannya bisa segera kita tangani, insya Allah tidak sampai masuk ke proses hukum. Tapi kalau sudah masuk ke proses hukum, biasanya prosesnya akan lebih lama. Untuk itu sekali lagi kami menghimbau kepada para petugas, para jemaah untuk dapat menginformasikan jika ada jamaah-jamaah yang mengalami masalah hukum. Misalkan ada yang foto sembarangan di tempat-tempat terlarang sehingga ditangkap oleh askar. Kemudian juga ada hal-hal lain yang memang dilarang oleh pihak Arab Saudi. KJRI Jeddah mengimbau jemaah untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku di Arab Saudi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menghadapi kendala. Dengan layanan perlindungan 24 jam ini, diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Tim Liputan, JTV. Sementara memastikan kenyamanan ibadah kelompok rentan tahun ini, Panitia Haji menyiagakan 52 armada bus berteknologi hidrolik di Kota Mekah. Lewat inovasi bodi kendaraan yang bisa merendah, jemaah pengguna kursi roda kini bisa masuk ke kabin dengan mudah tanpa perlu diangkat. Teriknya matahari Mekah tak lagi menjadi penghalang bagi jemaah haji kelompok rentan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Tahun ini, pemerintah menyiagakan 52 unit bus selawat khusus berteknologi suspensi hidrolik. Kendaraan pintar ini mampu merendahkan bodinya hingga sejajar dengan aspal atau trotoar jalan. Inovasi ini memastikan pengguna kursi roda bisa meluncur masuk kabin tanpa perlu diangkat atau mengalami sakit fisik saat proses naik turun kendaraan. Bis itu yang jelas untuk bis disabilitas, dia bisa turun bisnya itu. Sehingga jemaah itu yang pengguna kursi roda tidak perlu diangkat, langsung didorong. Langsung masuk ke kabin bis itu nggak perlu diangkat, tapi langsung didorong. Itu bisnya bisa turun. Guna menjaga efektivitas di tengah kemacetan Mekah, bus khusus berkapasitas maksimal 18 orang ini beroperasi menggunakan sistem panggilan atau request dari petugas halte. Jika terdapat penumpukan jemaah lansia atau disabilitas yang akan melaksanakan umroh wajib, petugas sektor akan langsung mengontak kantong parkir agar armada khusus tersebut segera meluncur. Bayu Putra, Jawa Pos.